listrik ini tuh diapit oleh besi beton. Oke teman-teman, jadi saya saat ini berada di Kali Baru lagi teman-teman, dan di sini akan segera dimulai kembali normalisasi oleh eskavator yang ada di depan layar kaca Anda, bangunan-bangunan yang masih tersisa teman-teman. Dan saat ini sedang dilakukan pemutusan arus listrik teman-teman oleh PLN dulu ya. Nah ini di sini ada PLN tadi saya lihat nih teman-teman ya, sedang melakukan pemutusan listrik ya. Nah saya akan mengajak Anda untuk melihat. Nah ya, lagi dipadamkan dulu ya demi keamanan ketika nanti dilakukan pembongkaran bangunan yang ada di Kali Baru ini teman-teman. Oke. Jadi sisa berapa rumah lagi nih ya? Saya akan mengajak Anda untuk melihat. Saya juga belum tahu nih sisa berapa lagi yang belum dilakukan pembongkaran ya. Ini ada 1, ada 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Ada 5 bangunan yang masih tersisa di Kali Baru ini teman-teman ya. Jadi saat ini kondisinya seperti ini. Dan semalam itu sempat hujan ya, yang cukup lumayan lama dan deras juga. Dan inilah kondisi kali ketika semalam itu hujan teman-teman ya. Dan di jalanannya juga pun tidak terjadi genangan air ya. Dan saat ini juga cuaca masih terlihat mendung ya. Adem ya, enak banget ini buat kita konten ini. Oke teman-teman, jadi nanti coba saya akan mencari salah satu warga yang terkena dampak penggusuran di daerah sebelah sana ya. Nanti dia pindahnya kemana? Soalnya banyak sekali teman-teman yang menanyakan, Bang, coba itu warga yang terkena gusurnya pada kemana pindahnya? Nanti akan saya coba cari teman-teman, dan kalau ketemu saya akan tanyakan kemana pindahnya dan apa aja yang ingin disampaikan oleh warga tersebut gitu ya. Jadi gitu. Oke teman-teman, kalau begitu saya akan menunggu untuk selesainya PLN ini memutuskan aliran listrik yang ada di Kali Baru ini. Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini operator dari eskavator udah mulai menggerakkan eskavatornya ya, dan mungkin ini akan melakukan atau melanjutkan pembongkaran bangunan yang ada di Kali Baru ini teman-teman ya. Di sini juga ada banyak sekali warga yang menyaksikan langsung ya proses pembongkaran, dan bapak-bapak atau warga yang mengangkat besi ya. Nah inilah teman-teman ya, sudah dimulai. Nah ini rumah pribadi yang berlantai 2 yang plat utama. Kalau kemarin tuh kumpul banget. Ini agak mundur biar lebih aman. Nah ini di lantai 2-nya ini di beton ya, dan ada di dalam rumah ini tuh ada tiang listrik tuh teman-teman tuh. Nah nempel sama tiang listrik itu. Oh, yang tadi saya videoin teman-teman ya, di dalam rumah itu ada tiang listrik tuh yang tadi diputus oleh PLN teman-teman. Nih ini eskavator ini betul-betul ekstra hati-hati dan teliti biar tidak terkena tiang listriknya teman-teman, karena sangat berbahaya banget. Nah ini biar hati-hati banget nih.
Nah kan, eskavator dikit-dikit menghancurkannya, tidak bisa sekaligus, nggak berani juga operator teman-teman, tidak ingin menanggung resiko ya, gitu. Jadi dikit-dikit pelan-pelan. Aneh ya, tapi nyata. Tiang listrik ada di dalam rumah. Apa nggak berbahaya untuk keluarga ya ditempati? Oh, nempel teman-teman ya. Ternyata tiang listrik itu nempel sama coran. Makanya pelan-pelan banget itu. Waduh. Ada, ngeri banget. Aduh, tiang listriknya dicor. Tiang listrik dicor teman-teman. Bisa-bisanya tiang listrik dicor. Dari cor-coran itu besinya. Nah teman-teman, ini saya menggunakan handphone biar saya bisa zoom ya. Anda bisa lihat kalau tiang listrik ini tuh diapit oleh besi beton atau besi coran oleh rumah ini teman-teman. Nih saya zoom. Nah, gawat ini bahaya banget sih ya teman-teman ya. Tuh. Ini gokil sih ya, bisa-bisanya ya seperti ini. Duh. Nah teman-teman, ini pengen dipotong ya. Akan dipotong besi teman-teman ya, dengan pengepul besi. Pelan-pelan aja Pak, cek dulu ada alirannya. Nah itu langsung dipotong teman-teman ya. Parah teman-teman, ini semua ya sampai bawah ini. Wah, oh nyangkut palunya. Dan sudah selesai pemotongan besi di tiang listrik teman-teman, dan ini kembali dilakukan pembongkaran. Kalau untuk bangunan sih tidak kuat ya, jadi sekali sentuh langsung
hancur teman-teman. Cuman yang menghambat, yang berbahaya itu ya itu tadi, yang listriknya sampai di beton. Tuh kan, soalnya semalam itu memang habis hujan ya, jadi bangunan-bangunannya terkena air, jadi udah basah, gampang ini ya. Tapi memang eskavator masih harus berhati-hati teman-teman ya, mengingat memang masih di bagian bawahnya coran ini menempel dengan tiang listriknya. Awas, hati, awas. Lantai duanya bahaya, lantai duanya. Debu. Awas, lantai duanya berbahaya, awas. Hidup operator. Sebetulnya panjang banget. Udah. Kata korun nih teman-teman. Oke teman-teman, kembali dilanjutkan. Habis. Rasakan sikat. Nggak pakai rem pokoknya ya, hancurinnya.
Wis. Itu rumah bagus banget teman-teman ya. Sampai di depannya aja tuh dibikin corak gitu. Catnya juga cat masih belum lama itu. Oke, teman-teman, ini sebelumnya dengan Bapak siapa nih Pak? Saya Pak Wawan, Pak. Pak Wawan. Ya. Bapak tadinya tinggalnya di mana Pak? Itu di tengah-tengah itu yang ada pohon itu Pak, yang belum di ini. Ada pohon besar itu Pak di situ. Oh ada, oh yang ujung sana Pak ya? Enggak ujung tengah ini Pak. Oh di tengah-tengah? Iya, iya. Ada asbes itu pas proses yang listrik gitu Pak. Oh tadinya di situ Pak awalnya Ya. Pak gitu. Sudah berapa lama tinggal di situ Pak? Saya ya tadinya pindah-pindah, saya itu 92 Pak, saya udah di sini tuh. Tahun 92. Tahun 92 gitu. saya. Nah, berarti Bapak yang terkena dampak penggusuran atau normalisasi di Kalibaru ini Pak ya? Betul, betul. Nah saat ini Bapak tinggal di mana Pak setelah mendapat kena gusuran Pak? Ya, saya untuk sementara ini ngontrak di depan masjid situ ya. Di belakang masjid berarti ya Pak ya sana ya. Oh ngontrak ke depan masjid Iya, Pak ya? betul. Sama keluarga itu Pak ya? Sama keluarga. Oh gitu. Tapi bagaimana nih Bapak sebagai warga yang terkena gusuran dengan kegiatan Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat nih Pak? Ya. Intinya masyarakat setuju Pak untuk digusur juga, menyadari lah bahwa kita memang salah sudah menempati tanah garap ya Pak ya. Tapi ya intinya kita di sini minta keadilan aja Pak. Kalau semuanya digusur ya kita minta digusur semuanya gitu Pak. Yang apa istilahnya yang menempati tanah pengairan itu Pak. Oh berarti Bapak minta keadilan tuh ya? Iya, jangan tebang pilih lah Pak gitu kan. Jangan tebang pilih. Memang ada Pak yang masih belum. Ada Pak, ada. Oh, ada lah ya. Ada sekitar 4 rumah itu Pak yang belum di. Tapi dia memang rumahnya tuh jatuhnya di tanah negara juga. Tanah negara itu Tanah Pak, tanah negara pengairan juga. itu persis. Oh gitu. Ya kan di sini kan ada apa ini kan gitu Pak sepertinya. Iya. Ya mudah-mudahan aja ya Pak ya. Kalau saya sih hanya menyampaikan ya media Iya. ini. Kalau misalkan ada yang belum, ya nanti kita lihat aja lah. Itu kan kebijakan pemerintah semua tuh yang lebih Iya. tahu ya. Iya. Soalnya kan di sini kan yang daerah sini tuh terkena 12 meter Pak ya. Betul. Semuanya jadi habis ya gitu. Habis ya. Gitu. Ya, Tadinya awalnya 5 meter Pak. Betul, awalnya 5 meter itu dari kebijakan Pak Camat. Ya. Nah, karena Pak Camat sudah menjanjikan seperti itu kan masyarakat berbondong-bondong untuk membongkar rumah, mendatangkan tukang dan membeli material. Oh. Untuk terus begitu beberapa hari kemudian datang lagi Pak Camat, kita rapat di RT Poncol terus di rumah Bulura, ternyata digusur total Pak. Nah masyarakat itu merasa kecewa itu ya karena kenapa kok tidak digusur langsung gitu. Oh berarti Kok tadi menjanjikan itu Pak. ketika awalnya dapat info hanya 5 meter itu Bapak dan warga yang lainnya sempat membeli bangunan dan menyewa tukang untuk memperbaiki kembali. Betul Pak. Gitu. Nggak taunya infonya tiba-tiba 12 meter dan habis semua. Habis semua. Nah masyarakat sini sangat kecewa Pak karena ya sudah mengeluarkan biaya itu Pak. Ya tadinya kalau digusur habis kan kita keluar orang sama barang lah Pak ya untuk ngontrak gitu. Oh. Ya ternyata ya itulah Pak digusur habis kan makanya masyarakat kecewa menuntut itulah gimana pertanggungjawaban camat itu kan gitu. Oh gitu. Untuk kebijakannya itu kan. Jadi kalau yang saya tangkap warga yang terkena gusur 12 meter ini pengennya dari awal dikasih taunya 12 meter biar warga yang di sini tuh langsung meninggalkan Betul, Pak. rumahnya, Iya, betul. tidak
sampai membeli bahan bangunan kembali. Ya, betul, betul Pak, gitu. seperti itu Pak. Ya tolonglah itu untuk Pak Camat Oke. gimana tanggapannya kan itu Pak. Oke, mudah-mudahan ya Bapak Pak Camat di Kaliberus ini melihat video ini ya, Ya. bisa nantinya memberikan solusi lah untuk Betul, betul, warga-warga yang ada di sini Ya. gitu. Oke lah, sebelumnya terima kasih Pak atas Sama-sama, informasinya. Pak. Ya. Semoga nanti kedepannya Bapak bisa mendapatkan rumah yang lebih baik lagi Amin, Pak ya. amin, amin, Pak. Gitu. Amin. Dan sehat-sehat buat keluarganya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih infonya Pak. Iya. Oke teman-teman, kembali lagi dilanjutkan masih rumah yang tadi. Waduh, ini kemana nih dia nih? Wah, mundur dia. Uh. Hancur teman-teman. Ini bagian kamar mandi yang sedang dirobohkan. Kosong. Nah ini teman-teman ya, tadi tiang listrik yang ini nih, yang di beton tuh bekasnya tuh yang masih ada tuh. Nih, di beton teman-teman bekasnya. Gokil ya, sengaja ya buat rumah tapi di beton yang listrik. Oke, dari saya menunggu dilanjutkan membongkar rumah yang sebelahnya. Saya mau nyantai dulu teman-teman, ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi saya akan pindah ke posisi ke bagian sebelah sini teman-teman, melalui jembatan ini, dan di sana eskavator ya, dan akan ke eskavator saya ya. Jadi lihat eskavator ngebongkar saya dari sini teman-teman ya. Kalau dari sana tuh banyak orang ya, pengepul besi, ngeri juga saya, takut kesenggol sama beko. Dan inilah ya bangunannya yang akan dirobohkan teman-teman. Sisa 1, 2,
4 teman-teman ya. Jadi sisa 4 bangunan lagi yang akan dibongkar teman-teman. Nah ini akan dimulai kembali ya. Ini berlantai 2 ya. Lihat ya. Yang lantai 2 tuh tinggal 1 ya. Yang lainnya lantai 1 semua nih, 3-nya. Nah, ekskavator ini masih pelan-pelan ya, mengingat di atas itu ada kabel listrik, ada kabel PLN, jadi harus berhati-hati, takutnya putus. Nah, dia menghancurkan bagian belakangnya. Kali teman-teman ya. Ini masih merapikan bagian bawahnya untuk dilalui oleh ekskavator teman-teman. Ini dilanjutkan kembali. Masih menghancurkan di bagian belakangnya ya, sepertinya bagian dapur ya, kamar mandi. Nah ini mulai di bagian atasnya kembali. Oke teman-teman, jadi videonya sampai situ aja. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai. Buat Anda yang baru tahu channel saya, jangan lupa di subscribe, like, and share. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.